Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Oktazena Ramadhani, 2304-2325, ingin mempresentasikan mengenai pertemuan 6 dan 7. Yang pertama, filosofi kekuasaan. Secara filosofis, kekuasaan negara semula dipegang pada satu tangan yakin aja yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, berkat pemikiran ahli filsafat hukum karena peristiwa revolusi Prancis, lahir prinsip filsafat demokrasi pada suatu kekuasaan negara yang terbagi ke dalam tiga kekuasaan negara yang sejajar, seimbang namun terpisah dalam arti tidak satu tangan lagi, yakni berupa kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya, teori bagian kekuasaan. Kekuasaan ini dibagi menjadi 3 golongan. Kekuasaan yang dibagi menjadi golongan ini saat ini dikenal dengan istilah trias politika. Adapun 3 golongan kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan kekuasaan yudikatif. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif mempunyai tugas untuk menjalankan peraturan dan undang-undang yang telah diciptakan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif mempunyai tugas untuk mengadili sesuatu orang yang memiliki kesalahan atau pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, mengenai kekuasaan, kewenangan, dan legislatif. Yang pertama, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Kekuasaan penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk memengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan. Yang kedua, kewenangan pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fisikal, agama, serta kewenangan bidang lain. Yang ketiga, legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Sumber legitimasi telah berubah dari sudut pandang kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan dari masyarakat secara masif. Selanjutnya mengenai asal-usul negara. Dibagi menjadi 2, yaitu dari kenyataan sejarah, historis, atau evolusionis. Yang pertama itu sesuatu daerah belum ada yang menguasainya atau daerah kosong, kemudian diduduki oleh suatu negara. Yang kedua, beberapa negara mengadakan peleburan atau fusi menjadi negara baru, contohnya Republik Jerman. Yang ketiga, suatu daerah yang tadinya termasuk wilayah suatu negara tertentu, kemudian melepaskan diri dari negara dan menyatakan diri mereka merdeka. Yang kedua, teori yang bersifat spekulatif, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori perjanjian masyarakat, teori organis, teori patriarkal, teori dalarwarsa, dan teori idealistis atau alamiah. Selanjutnya, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Muncul berbagai teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum. Syarat negara dan pemerintahan umum. Yang pertama, terdapat penduduk. Penduduk dapat diartikan sebagai orang yang tinggal di wilayah tertentu. Yang kedua, wilayah merupakan tempat tinggal penduduk. Wilayah memiliki batas dengan negara lain. Batas-batas tersebut terdiri dari batas laut dan darat. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah adalah alat negara untuk menyelenggarakan kepentingan warga dalam mewujudkan tujuan. Yang terakhir, mampu menjalin hubungan dengan negara lain adalah unsur deklaratif dan berdirinya sebuah negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.